Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Nur Anissa Dwi Agista, 2. Rahmat Ramadan, 3. Rafika Cindy Margareta Sasti, dan yang keempat Rizka Nur Anisca akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jaminan sosial, asuransi sosial, dan asuransi kesehatan. Jaminan sosial, perbandingan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Jaminan sosial adalah suatu program yang didanai atau diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tanpa sumber daya. Pada umumnya, diarahkan pada mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang cacat, keluarga kurang mampu, dan sebagainya. Di Amerika Serikat, jam sostek adalah istilah yang umum digunakan untuk federal yang tua, korban, dan asuransi cacat yang dilakukan oleh OASDI program dan dikelola oleh Social Security Administration. Undang-undang jaminan sosial asli ditandatangani menjadi undang-undang oleh Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 dan versi undang-undang saat ini sebagaimana telah diubah mencakup beberapa program kesejahteraan sosial dan asuransi sosial. Jaminan sosial didanai terutama melalui pajak gaji yang disebut Pajak Federal Insurance Contribution Act atau FICA atau Self-Employed Contribution Act Tax atau SECA, upah dan penghasilan gaji dalam pekerjaan tertutup hingga jumlah yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang tunduk pada pajak gaji jaminan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pensiun jaminan sosial. Jaminan pensiun adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Sistem pensiun Pay As You Go adalah salah satu yang membiayai pensiun bagi pekerja yang pensiun pada tahun tertentu seluruhnya dari iuran atau pajak yang dibayarkan oleh pekerja yang masih bekerja. Karena sebagian besar pajak gaji yang dikumpulkan untuk membiayai pensiun jaminan sosial dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan untuk membayar pensiun pekerja yang saat ini sudah pensiun. Sistem jaminan sosial telah dicairkan sebagai sistem pensiun bayar sesuai pemakaian. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pensiun jaminan sosial telah menjadi salah satu yang dibiayai dengan mentransfer langsung pajak yang dikumpulkan dari mereka yang telah bekerja kepada mereka yang pensiun. Sistem pensiun jaminan sosial merupakan kontrak implisit antara pekerja dan pensiunan. Dampak jaminan sosial terhadap tabungan dan insentif kerja. Dampak manfaat pensiun jaminan sosial pada insentif ekonomi adalah efek gabungan dari pengaruhnya terhadap pilihan penerima dan mereka yang membiayai. Mereka yang membayar pajak gaji untuk membiayai pensiun jaminan sosial dan lainnya akan memiliki pilihan ekonomi yang dipengaruhi oleh pajak jaminan sosial. Analisis insentif kerja ini hanya mempertimbangkan pengaruh tunjangan jaminan sosial terhadap insentif kerja lansia yang mempengaruhi syarat untuk pensiun. Insentif kerja. Jaminan sosial mempengaruhi ukuran angkatan kerja dengan mempengaruhi kesediaan pekerja dan pasangan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan dengan mengendalikan usia pensiun. Tunjangan jaminan sosial mempengaruhi insentif bahwa pekerja yang lebih tua mungkin harus bekerja di luar usia di mana mereka dapat mulai mengumpulkan tunjangan. Dalam banyak kasus, tingkat penggantian bersih atau NRR untuk pekerja dengan pasangan tanggungan lebih dari 85%
dari pendapatan sebelumnya dan cenderung dilengkapi dengan manfaat dari pensiun swasta. Yang selanjutnya ada asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dipertanggungkan kepada perusahaan asuransi untuk menjamin sejumlah penghasilan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan mereka karena alasan selain kesalahan atau perselisihan perburuhan. Dikelola oleh masing-masing negara bagian. Asuransi pengangguran diundangkan menjadi undang-undang sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Sosial Asli tahun 1935. Asuransi pengangguran dibiayai oleh pajak gaji yang dipungut seluruhnya pada majikan atas upah kerja, kena pajak sehingga maksimum $7.000 per pekerja. Tarif pajak yang dibayarkan oleh setiap pemberi kerja sebagian didasarkan pada pengalaman PHK perusahaan. Dengan perusahaan yang memiliki jumlah PHK yang relatif lebih tinggi, membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Asuransi pengangguran terutama menguntungkan pekerja yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan ketika bisnis tutup atau mengurangi skala operasi mereka. Asuransi pengangguran tidak tersedia bagi pendatang baru atau pendatang baru dalam angkatan kerja. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang lulus dan memasuki angkatan kerja untuk mencari pekerjaan digolongkan sebagai pengangguran sampai dia mendapatkan pekerjaan. Namun, bahkan jika pendatang baru ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan pekerjaan, lulusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk tunjangan asuransi pengangguran. Asuransi kesehatan. Perbandingan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit ataupun mengalami kecelakaan. Produk asuransi kesehatan diselenggarakan oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum. Sistem asuransi kesehatan di Amerika Serikat adalah campuran dari program asuransi pemerintah dan swasta. Di bawah sistem asuransi kesehatan di Amerika Serikat, kebanyakan orang Amerika hanya membayar sebagian kecil dari harga layanan medis. Biaya out of pocket untuk layanan perawatan kesehatan mencakup kurang dari 1/5 dari biaya. Beberapa polis asuransi kesehatan swasta menyediakan cakupan perawatan jangka panjang dan banyak orang Amerika tidak memiliki cakupan untuk pengeluaran perawatan kesehatan bencana. Di negara lain, skema asuransi kesehatan nasional menyediakan cakupan asuransi kesehatan universal dan membiayai pertanggungan melalui perpajakan. Di negara-negara tersebut, pemerintah mengeluarkan perawatan kesehatan dan mengontrol pergantian ke rumah sakit dan dokter untuk mencapai target pengeluaran. Usulan reformasi baru-baru ini di Amerika Serikat telah berusaha untuk menjamin cakupan universal dengan mengamanatkan manfaat sambil mencoba mengatur mekanisme untuk mengendalikan pertumbuhan pengeluaran perawatan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.